Nisa, kami mendampingi jalannya kegiatan pada hari ini. Sebelumnya, sebelum memasuki inti kegiatan, izinkan kami membacakan susunan acara yang akan berlangsung dalam pelatihan ISO 45001 hari ini, yang diawali dengan pembukaan, selanjutnya pemaparan hasil tugas dan tanya jawab, setelah itu pemaparan materi, kemudian ISOMA dilanjut dengan sesi asesmen, dan terakhir penutup. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, kami akan menyampaikan beberapa tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta. Peserta join maksimum 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Peserta menuliskan nama lengkap, underscore institusi atau jurusan pada akun Zoom. Peserta menggunakan background Zoom yang telah dibuat oleh panitia. Peserta mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam dan mengganggu konsentrasi yang lainnya. Peserta harus on-cam selama pelatihan berlangsung. Peserta tidak meninggalkan pertemuan begitu saja. Jika ada kepentingan seperti ke toilet, sedang berbicara, angkat telepon, mohon agar disampaikan di kolom chat Zoom. Peserta diperbolehkan sambil makan atau minum, sembari mendengarkan paparan dari trainer. Jika ingin bertanya, atau ada yang ingin disampaikan di tengah sesi pemaparan, diperbolehkan untuk menyampaikan di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Harap peserta tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara, kecuali pembicara memperbolehkan. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke sesi utama, yaitu pemaparan hasil tugas dari para peserta. Sesi ini akan dipandu oleh Bang Daniel Shalendra Leonardo Salman Alfarisi selaku trainer. Kepada Bang Faris, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih panitia. Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. pagi, Bang. Oke, gimana? Minggu pagi harusnya leye-leye ya. Liburan ini malah nuntut ilmu. Mudah-mudahan apa bisa bermanfaat ya buat nanti ke depannya. Oke. eh Setiap dari kalian itu sudah memiliki tugasnya masing-masing, ya, dan tugasnya itu membuat video terkait dengan tema tertentu untuk dibahas dan dipresentasikan nanti ditanya jawab oleh masing-masing dari kita-kita semua. Nah, oleh karena itu, sekarang tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya, gitu ya. Baik, di sini saya akan mulai. Jadi dipersilakan tiap peserta melakukan yang namanya apa share screen gitu ya. Nanti menjelaskan tentang topik yang dia bawakan gitu. Oke, saya di sini dimulai dari Yayu Yayu Putri Haniah. Ada? Ada nggak Yayu Putri Haniah? Untuk Nggak Yayu ada. menyusul, Bang. Oke, menyusul. Baik. Riga Cipta Rizkiani. Ada? Ada, Bang. Oke, ya. Riga, topiknya tentang apa? Hierarchical test analysis. Oke, ya, teman-teman tolong simak ya, terkait dengan hierarchical task analysis gitu, oke? Apa sih itu? Terus gunanya apa? Dipakai buat apa? Fungsinya buat apa gitu ya? Cara makainya gimana? Kita dengerin penyampaiannya dari Riga Cipta Rizkiani. Oke, kepada Riga dipersilakan. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rega Cipta Rizkyani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hierarchical test analysis. Yang pertama itu ada pengantar hierarchical test analysis dalam konteks K3. Di sini diperkenalkan konsep dasar hierarchical test analysis atau HTA itu sebagai salah satu metode analisis kerja yang digunakan untuk memetakan aktivitas manusia dalam menyelesaikan suatu tugas, khususnya dalam konteks K3. Nah, HTA ini bertujuan untuk membedah tugas kompleks menjadi subtugas yang lebih kecil dan mudah dipahami, sehingga dapat diidentifikasi potensi risiko dan efisiensinya dan membantu memahami keseluruhan proses secara lebih terstruktur. Manfaat dalam konteks ketiga juga di sini yang pertama itu membantu menyusun prosedur kerja yang aman, kemudian mengidentifikasi tahapan kerja yang beresiko dan mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja agar lebih fokus dan juga terarah. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat penerapan HTA di tempat kerja ini. Di sini dia jelaskan alasan kenapa HTA itu penting diterapkan di tempat kerja. HTA ini memungkinkan perusahaan atau manajer keselamatan kerja untuk yang pertama menyusun pekerjaan secara lebih sistematis. Yang kedua, menemukan bagian pekerjaan yang tidak efisien. Yang ketiga, menyederhanakan proses kerja yang kompleks. Dan yang terakhir, mempersiapkan sistem pelatihan karyawan baru. Misalnya dalam industri migas, HTA ini dapat digunakan untuk analisis prosedur pengoboran sumur agar tiap tahapannya tuh dipastiin keamanannya. Selanjutnya, itu ada prinsip dasar dan struktur hierarki tugas. Di sini HTA ini menggunakan pendekatan struktural yang membagi suatu aktivitas utama itu menjadi subtugas, sub-subtugas, dan juga seterusnya. Nah, struktur ini disusun secara hierarkis dan diberi kode numerik. Seperti 1.0 itu tugas utama, 1.1 kemudian dan seterusnya itu subtugas, 1.1.1 dan seterusnya itu langkah kerja. Di sini tujuannya tuh untuk memudahkan evaluasi dan juga pelacakan proses kerja dari awal sampai akhir. Kemudian ada identifikasi tujuan utama dan subtugas dalam HTA. Di sini langkah awal dalam menyusun HTA itu adalah menetapkan tujuan utama atau hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, setelah itu dilakukan breakdown atau perincian menjadi subtugas hingga langkah-langkah kerja yang paling sederhana. Misalkan tujuan utamanya itu menyalakan mesin produksi. Maka subtugasnya itu 1.1 itu mengecek sumber daya listrik. 1.2 nyalain tombol kontrol dan 1.3 itu evaluasi suara mesinnya. Kemudian selanjutnya ada teknik pengumpulan data untuk HTA. Di sini untuk menyusun HTA yang akurat, data itu harus dikumpulkan melalui yang pertama, observasi langsung terhadap aktivitas kerja. Yang kedua, wawancara dengan pekerja dan supervisor. Yang ketiga, studi dokumentasi dan juga SOP. Dan yang keempat itu video rekaman proses kerja. Nah, fungsi data di sini menjamin bahwa HTA itu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Kemudian ada penyusunan diagram HTA dan penomoran urutan tugasnya. Diagram HTA ini dibuat seperti pohon tugas atau tabel hierarki. Nah, penomorannya itu digunakan untuk menunjukkan hubungan dan urutan antar tugas. Penomoran juga berfungsi untuk mempermudah identifikasi langkah-langkah krusial dan juga memfasilitasi integrasi dengan analisis risiko atau juga SOP. Kemudian analisis kritis subtugas, identifikasi potensi human error. Setiap subtugas itu dapat dianalisis lebih lanjut untuk mencari proses terjadinya kesalahan manusia, seperti kesalahan persepsi, pengambilan keputusan, atau juga pengabaian prosedur. Nah, langkah-langkahnya itu tentukan subtugas beresiko, terus kaji penyebab errornya, seperti kelelahan atau kurang pelatihan dan juga sebagainya. Dan yang terakhir, rancang tindakan pencegahannya. Kemudian integrasi HTA dengan HRA. Nah, HTA ini dapat dikombinasikan dengan HRA untuk menghitung probabilitas kegagalan manusia dalam sistem kerja. Nah, hal ini tuh penting dalam industri berisiko tinggi seperti kelistrikan, nuklir, migas, dan juga kimia. Misalkan, dalam sistem shutdown reaktor, HTA ini digunakan untuk memetakan urutan tugas. Lalu HRA digunakan untuk menghitung kemungkinan kegagalan pada tiap langkah. Kemudian, penetapan HTA dalam desain prosedur keselamatan kerja. Data dari HTA ini bisa digunakan sebagai dasar penyusunan atau revisi SOP, sehingga prosedurnya itu menjadi lebih aman dan juga efisien. Kemudian dengan HTA juga SOP dapat dibuat berbasis real task yang dilakukan oleh pekerja, bukan sekedar teori aja. Nah, manfaatnya itu SOP lebih mudah dipahami, kemudian meningkatkan kepatuhan pekerja, dan mengurangi kecelakaan kerja.
Kemudian studi kasus dan latihan penerapan HTA di industri. Di sini akan diberikan kasus nyata dari berbagai industri, seperti industri kimia, manufaktur, dan lainnya. Nah, setiap studi kasus itu dilengkapi dengan latihan dengan menyusun HTA diagram, menganalisis risiko, dan juga memberi rekomendasi efisien dan juga keselamatan. Oke, sekian dari saya cukupkan. Eh, ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman silakan yuk. Dendek. Hierarchical task analysis. Silakan yuk ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, jadi, Riga, jika HTA ini diterapkan secara rutin, apa dampaknya terhadap budaya keselamatan di tempat kerja? Terima kasih. Hmm, Ini pertanyaannya em, boleh ditampung dulu nggak, Bang? boleh. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Izin saya ingin bertanya. Mm-mm. Tadi kan ada beberapa Ada beberapa. ya mungkin saya ulangi ya. Tadi kan ada beberapa kayak subbab-subbab yang dibahas kayak tujuan, manfaat dan prinsip. Nah, saya mau bertanya eh, di bagian slide tujuan di mana itu kan ada di mana menyederhanakan proses yang kompleks. Nah, bagaimana sih cara menyederhanakan proses yang kompleks dalam hierarchical test system ini? Terus juga eh, apa pendekatan yang digunakan dalam eh, menyederhanakan proses yang kompleks tersebut? Terima kasih. Oke. Dua penanya cukup ya? Ya, dipersilakan. Dijawab sama Riga. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadeta. Yang mana pertanyaannya itu, jika HTA diterapkan secara rutin, apa dampaknya terhadap budaya keselamatan di tempat kerja? Dampaknya itu yang pertama tuh meningkatkan kesadaran terhadap resiko. Jadi pekerjanya itu menjadi lebih aman, lebih lebih paham tahapan kerja dan juga potensi bahaya di setiap langkahnya. Sehingga tuh pekerjanya lebih waspada dan juga hati-hati. Kemudian eh, mendorong evaluasi dan juga perbaikan terus-menerus. Di sini HTA ini memicu identifikasi titik rawan kesalahan. Nah, sehingga prosedur kerjanya itu lebih sering direvisi dan juga diperbaiki berdasarkan analisis. Kemudian meningkatkan keterlibatan pekerja dalam keselamatan. Karena HTA ini kan sering melibatkan pekerja dalam pemetaan tugas. Nah, mereka tuh ngerasa memiliki tanggung jawab atas keselamatan diri dan juga rekan kerja. Kemudian menjadikan keselamatan itu sebagai bagian dari perencanaan kerja. Jadi bukan hanya reaktif saat terjadi insiden, tapi lebih preventif juga karena keselamatan dipertimbangkan sejak tahap perencanaan tugas.
Itu dari saya. Gimana, Nadeta? Apakah sudah menjawab? Cukup. Cukup. Oke. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Destra ya. Eh, jadi tujuan dari H, H, apa, HTA ini kan menyederhanakan proses yang kompleks dengan cara menguraikannya menjadi tugas-tugas dan subtugas yang lebih kecil dan juga lebih mudah dipahami. Nah, HTA juga kan membentuk analisis gimana sih suatu pekerjaan itu dilakukan sehingga dapat diidentifikasi potensi kesalahannya, peluang perbaikannya, dan juga kebutuhan pelatihan. Nah, pendekatan HTA itu sendiri itu yang pertama identifikasi tujuan utama, eh, menentukan apa yang ini capai secara keseluruhan dari suatu aktivitas atau pekerjaan. Kemudian yang kedua tuh uraikan tugas ke subtugasnya. Jadi proses kompleks itu dipecah jadi langkah-langkah yang lebih kecil, jadi subtugas. Kemudian disusun secara hierarki dari yang paling umum itu ke paling yang lebih rinci. Kemudian yang ketiga tuh penyusunan rencana. Jadi nyusun urutan atau aturan pelaksanaan itu antar subtugas itu agar bisa mencapai tujuan akhir secara efisien dan juga aman. Jadi dengan pendekatan ini, HTI itu dapat meningkatkan efisiensi kerja, juga memperkecil risiko kesalahan manusia, dan juga memperkuat budaya keselamatan kerja, terutama dalam konteks ketiga ini. Itu cukup dari saya. Oke, Riga, tadi Riga kombinasi antara HTA dan satu lagi H HRA ya. Kenapa, Bapak? Tadi Riga mengkombinasi antara HTA dengan HRA ya. Iya, Pak. Oke, coba bisa diulang lagi terkait dengan HTA dan HRA mengkombinasikannya bagaimana? Di slide keberapa tadi itu? Oke, itu dia ya. Nah, HTA itu fungsinya apa sih, Riga? Di sini HTA tuh kayak breakdown menjadi apa ya, dari yang jadi yang kompleks jadi kayak sub tugas Oke, jadi yang lebih mudah. supaya kita bisa tahu ya bahaya-bahaya dari tiap-tiap sub-sub tugas tadi, gitu ya, Riga ya. Iya, Jadi, Bang. jadi biar bisa kita cegah. Nah, terus dikombinasi sama HRA itu gimana ya? Eh, HRA buat apa tuh? Kalau HRA-nya buat apa? Human Reliability Analysis. Kalau kombinasi HRA sama HTA itu, kalau HTA itu dia tuh menyediakan eh, peta tugas lengkap. Nah, kalau Oke. HRA itu untuk kayak evaluasi risiko kesalahan di tiap subtugasnya itu. Oke, yang dikatakan reliable apa sih? Reliable itu kan kehandalan ya, betul nggak? Tuh, jadi dalam sistem shutdown reaktor, HTA digunakan untuk memetakan urutan tugas, lalu HRA digunakan untuk menghitung kemungkinan kegagalan pada tiap langkahnya. Tuh, ya kan? Kata kuncinya tuh kayak gitu. Jadi biar tahu seberapa handal gitu. Nah, kan gitu ya, Riga ya. Oke. Nah, buat teman-teman semua, silakan di komen pertanyaan point of discussion-nya seperti yang saya tanyakan sama Riga tadi, di YouTube channel
Jabar Mitra Utama di bagian CUOH SMS. Kalau nggak ketemu, saya share di grup ya. Dah, tuh punyanya Riga. Silakan, yuk di komen. Bagaimana cara Anda mengkombinasikan HTA dan dengan HRA? Ini diberi waktu berapa menit ya Pak? 5 menit aja. Oh 5 menit, oke oke. Orang cuma Siap, buat jawab satu pertanyaan doang kok di itu. Ya, oke siap. Meluncur. oke, gas.
Oke, baru 5 ya. Baru 5 orang yang menjawab. Silakan, ayo. A. Baru 5. Yang lain, ayo. Oke, pesertanya ada 9. Dah, 9-9-nya sudah berarti ya. Dalam mengkoordinasi HTA dan HRA. HRA, bukan HRH ya. Intan, Intan dikoreksi tuh Intan. HRA, Human Reliability Analysis, bukan HRH. Oke, baik. Ya, rata-rata jawabannya benar. Oke, saya lanjutin ya. Oke, baik. Ada pertanyaan terkait HTA, teman-teman? Oh, tadi sudah ya, sudah ditanyakan ya. 2 orang tadi. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke confined space. Siapa itu? Ada confined space yang dapat confined space? Raka Ningtyas Fadiah. Ada nggak? Ada Raka? Iya. Raka. Iya, Pak, ada. Iya, silakan Raka presentasikan tugasnya ya untuk Siap. apa? Bekerja, sorry, Di ruang keselamatan dan terbatas, kesehatan kerja pada ruang terbatas atau ruang confined terbatas. space. Iya, atau confined space. Oke. Ya, sebenarnya izin share screen ya, Pak. Oke.
Oke, apakah sudah terlihat itu? Sudah? Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakaning Tias Fadia Muhammadno. Di sini saya akan membahas terkait keselamatan dan kesehatan kerja, sorry, Eh, keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas atau confined space. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, di sini ada outline-nya. Yang pertama di sini adalah yang pengantar bekerja di ruang terbatas, yang kedua yaitu klasifikasi dan karakteristik confined space, yang ketiga yaitu potensi bahaya di ruang terbatas, yang keempat adalah regulasi terkait, yang kelima adalah prosedur izin kerja di confined space, yang keenam yaitu pemantauan dan pengukuran atmosfer berbahaya, yang ketujuh itu penggunaan alat pelindung diri dan alat bantu pernapasan, yang kedelapan itu peran dan tanggung jawab tim kerja, kesembilan prosedur darurat dan rencana penyelamatan, dan yang kesepuluh yaitu simulasi dan studi kasus kecelakaan. Oke, selanjutnya di sini ada materi pertama yaitu pengantar bekerja di ruang terbatas atau confined space. Nah, confined space itu apa sih sebenarnya? Nah, confined space adalah area yang memiliki akses terbatas dan tidak dirancang untuk dihuni secara terus-menerus, namun tetap memungkinkan seseorang untuk masuk dan melakukan pekerjaan tertentu. Nah, confined space ini dia memiliki resiko yang cukup tinggi. Karena confined space ini memiliki resiko yang tinggi, maka dia membutuhkan prosedur kerja khusus untuk menjamin keselamatannya. Nah, contoh dari confined space itu bisa kita temui pada tangki, silo, pipa, sumur, dan juga ruang bawah tanah. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi dan karakteristik. Nah, karakteristik utama dari confined space itu dia meliputi ventilasi terbatas, terus resiko kekurangan oksigen dan paparan gas beracun. Nah, untuk klasifikasinya ini terbagi menjadi dua berdasarkan tingkat bahayanya. Di sini ada non-permit dan permit required. Nah, non-permit ini apa? Jadi non-permit pada confined space itu ruang yang relatif aman meski tetap terbatas. Jadi dia tidak ada resiko besar tapi tetap terbatas. Nah, yang selanjutnya ada permit required. Nah, permit required pada confined space ini dia ruang yang memiliki resiko yang signifikan sehingga dia memerlukan izin untuk memasukinya. Nah, di mana permit required ini dia punya potensi bahaya yang signifikan dan butuh izin. Oke, selanjutnya di sini ada potensi bahaya di ruang terbatas. Nah, di ruang terbatas ini dia menyimpan berbagai potensi bahaya yang tidak selalu terlihat secara langsung. Nah, salah satunya yang paling umum adalah atmosfer berbahaya seperti kekurangan oksigen, gas beracun, seperti H2S, atau akumulasi gas yang mudah meledak. Nah, selain itu juga ada kontaminasi seperti uap kimia, debu, dan partikel halus. Itu juga dapat membahayakan sistem pernapasan pekerja jika tidak ditangani dengan baik. Nah, bahaya lainnya itu juga bisa mencakup resiko fisik seperti di ruang sempit, suhu ekstrim, pencahayaan minim, hingga resiko terjebak. Nah, seringkali juga ada bahaya tersembunyi atau hidden hazard seperti gas beracun yang terperangkap di karat atau lumpur. Dan itu baru terdeteksi ketika sudah terlambat. Dan oleh karena itu, identifikasi bahaya ini sebelum dan selama pekerjaan menjadi langkah yang penting dan tidak boleh diabaikan. Oke, selanjutnya di sini ada regulasi terkait. Nah, untuk pekerjaan di ruang terbatas atau confined space ini, itu wajib mengikuti regulasi yang berlaku agar keselamatan kerjanya terjamin. Nah, di Indonesia ini ada itu semua udah diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018, di mana dia yang mewajibkan identifikasi ruang terbatas, pelatihan pekerja, prosedur izin kerja, serta kesiapan alat pelindung dan rencana evakuasi. Nah, tujuannya itu untuk mencegah kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan setiap individu yang terlibat. Nah, tadi itu di Indonesia. Nah, secara global itu juga sudah diatur di OSHA, di mana dia memberikan pedoman serupa dengan menekan pada evaluasi resiko, pengawasan atmosfer, serta dokumentasi prosedur masuk.
Nah, kedua regulasi ini itu mendorong perusahaan untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun budaya keselamatan kerja yang aktif dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya di sini ada prosedur izin atau entry permit. Nah, entry permit ini apa? Jadi entry permit adalah dokumen wajib sebelum memasuki ruang terbatas, di mana dia berfungsi sebagai bukti bahwa seluruh syarat keselamatan telah dipenuhi. Nah, dokumen ini itu mencantumkan identifikasi ruangan, tujuan pekerjaan, nama pekerja, hasil pengukurannya, dan daftar APD yang digunakan. Nah, prosedur ini dimulai dengan pengisian formulir, pengecekan atmosfernya, hingga verifikasi oleh penanggung jawab. Nah, selama pekerjaan berlangsung, seorang petugas yang bertugas memantau dan memastikan prosedur itu tetap berjalan. Nah, entry permit ini juga harus dicabut setelah pekerjaan selesai untuk menjamin tidak ada pekerja yang tertinggal dan ruangan aman untuk ditinggalkan. Nah, di sini selanjutnya ada pemantauan dan pengukuran atmosfer. Nah, sebelum masuk ke ruang terbatas, itu wajib dilakukannya pemantauan atmosfer, di mana alat yang digunakan adalah gas detektor. Dia itu untuk mengukur kadar O2, H2S, CO, gitu. Dan setelah itu dilakukannya blower in-out untuk sirkulasi udara. Terus untuk pengujian awalnya bisa menggunakan stick gas test dan selang. Terus jika alarm dia sudah menyala atau berbunyi itu perlu menggunakan SCBA untuk pengecekan ulang, untuk pengecekan pemeriksaan lanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada penggunaan APD dan alat pernapasan. Nah, pekerja itu wajib menggunakan APD standar, di mana APD standar ini berupa helm, sarung tangan, coverall, sepatu safety, dan untuk tambahan alat itu bisa seperti harness atau tripod yang digunakan untuk evakuasi. Dan jika ditemukan gas beracun, itu bisa menggunakan SCBA atau self-contained breathing apparatus. Nah, di situ agar bisa bernapas dengan aman. Nah, selanjutnya di sini ada gas detektor yang perlu perlu dibawa ketika masuk itu untuk pemantauan berkala. Nah, selanjutnya di sini ada peran dan tanggung jawab tim kerja, di mana setiap anggota tim kerja itu memiliki peran yang berbeda dan penting, sehingga koordinasi tim itu sangat penting. Semua harus tahu perannya masing-masing dan bekerja sesuai SOP-nya. Nah, di sini ada Entran, di mana Entran ini dia adalah pekerja yang masuk ke dalam ruang terbatasnya. Terus ada attendant, di mana dia berada di luar dan dia yang bertugas untuk menjaga komunikasinya. Eh, Selanjutnya di sini ada supervisor dan supervisor dia yang bertanggung jawab terhadap prosedur dan juga izin kerjanya. Terus ada emergency team, di mana emergency team ini eh, orang yang siaga di lokasi standby dengan perlengkapan SCBA dan alat evakuasi yang lengkap. Selanjutnya di sini ada prosedur darurat dan rencana penyelamatan. Nah, dalam lingkungan confined space, situasi darurat bisa terjadi kapan aja, seperti kebocoran gas beracun, kekurangan oksigen, atau pekerja yang tiba-tiba pingsan. Nah, oleh karena itu, prosedur darurat ini harus disiapkan secara matang sebelum kerja dimulai, seperti rencana evakuasi, terus ada menyiapkan jalur keluar darurat, peran tiap anggota timnya, terus peralatan yang lengkap, termasuk alat komunikasi pandu serta SCBA untuk penyelamatan cepat dan aman. Nah, penting juga nih untuk menempatkan petugas pengawas tadi attendant. Dia di luar ruangan yang tadi bertugas untuk memantau kondisi di dalam, terus mencatat siapa saja yang masuk, dan menghubungi tim penyelamat jika terjadi sesuatu. Oke, selanjutnya di sini ada simulasi dan studi kasus. Nah, di simulasi dan studi kasus ini, di sini ada berita terkait sini tertulis ketiga karyawan tewas di dalam tangki limbah PT PPLI Riau 4 Februari 2023. Pada 24 Februari 2023, tiga pekerja PT Persada Pemunah Limbah Industri atau PPLI di Rokan Hilir
Riau tewas setelah memasuki ke tangki air limbah tanpa izin kerja PTW atau SIKA. Nah, tanpa gas tes dan tanpa pengawasan langsung. Nah, korban yang pertama jatuh saat memasuki tangki dan dua lainnya berusaha menolong dan ikut terjatuh. Dan semuanya meninggal. Tidak ada rencana kerja tertulis, tidak ada deteksi gas, SOP tidak dipatuhi, dan izin kerja tidak diterbitkan. Nah, dari studi kasus ini itu menjadi pengingat nyata buat kita bahwa prosedur keselamatan bukan sekadar formalitas melainkan kebutuhan mutlak. Nah, ketidaksiapan dalam menghadapi potensi bahaya ini di confined space dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Tidak adanya perencanaan kerja, pengujian atmosfer, dan izin kerja itu memperbesar resiko secara signifikan. Nah, pelajaran penting dari kasus ini itu adalah pentingnya menjalankan sistem izin kerja PTW secara disiplin, memastikan semua pekerja memiliki pelatihan masuk ruang terbatas dan melakukan deteksi gas serta penyediaan pengawasan ketat selama pekerjaan. Nah, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa pekerjaan di ruang terbatas sangat beresiko, namun resiko itu bisa dikelola jika kita mematuhi regulasinya, terus menjalankan SOP dengan disiplin, dan selalu mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Karena pada akhirnya keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi tanggung jawab kita semua. Oke, terima kasih. Hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Oke, dipersilakan dua orang untuk bertanya kepada rekan Ningtyas. Sebelumnya izin bertanya Teh. Kan tadi supervisor itu tanggung jawabnya itu perizinan ya. Nah, kalau seorang pekerja itu nolak masuk ke ruang terbatas karena merasa tidak aman, langkah apa yang harus diambil oleh supervisor sesuai K3? Terima kasih. Oke, Ya, satu mungkin lagi. tadi Oh, ini mau pertanyaan. langsung dijawab ya? Oh, oke, ditampung dulu aja. Oh, tampung Ingin dulu. mengkonfirmasi kalau tadi pertanyaannya terkait ketika pekerja menolak tugas dari supervisor karena merasa tidak aman, betul? Iya, iya. Iya, benar. Oke, 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 boleh. lanjut. Pertanyaan kedua. Izin bertanya, Teh, terkait yang pemantauan dan pengukuran atmosfer. Saya ingin tanya, eh, em- bagaimana sih cara menilai apakah kondisi atmosfer aman untuk pekerjaan? Oke, jadi bagaimana cara menilai kondisi atmosfer aman atau tidak dari pekerjaan, Iya, gitu? iya, Bang. Oke, Terima kasih. oke, Raka Ningtyas. Silakan. Baik, silakan dicari jawabannya, Raka Ningtyas. Besok mungkin saya ingin menjawab tadi pertanyaan pertama dari Akval ya, terkait gimana sikap supervisor ketika pekerjanya menolak tugas karena merasa tidak aman. Nah, ketika seorang pekerja ini
menolak tugas karena merasa tidak aman, maka sikap supervisor itu pasti yang pertama dia bakal menghargai penolakan tersebut. Dia sebagai apa ya, hak dari pekerjanya. Terus yang selanjutnya dia pasti akan segera melakukan peninjauan ulang terhadap kondisi kerja tersebut. Nah, jadi dia akan mengevaluasi apakah memang ada potensi bahaya yang belum diidentifikasi itu. Terus yang selanjutnya, ya tadi dia akan mendengarkan alasan dan kekhawatiran pekerja itu secara terbuka. Terus juga, mm, oke mungkin dia akan mengambil tindakan perbaikan sebelum memerintahkan pekerjaan itu dilanjutkan sih pasti. Terus, ya, pasti, oke. Jadi intinya supervisor ini dia tidak akan memaksa pekerjanya untuk tetap bekerja dalam kondisi yang dirasa tidak aman, tetapi justru dia akan berterima kasih karena telah menunjukkan potensi resikonya karena kan pekerja ini yang dia yang akan turun kan. Jadi mungkin pekerja yang lebih tahu gimana nya, tapi jadi supervisor akan menindaklanjuti meninjau ulang gimana kondisi dari tempat kerjanya atau confidence space-nya tadi. Nah, terus oke mungkin untuk Atfal kira-kira terjawab tidak ya? Emang supervisornya nggak lakuin pengujian terlebih dulu, Raka? Ya, jadi kan pasti sebelum melakukan apa yang menugaskan dia pasti akan meninjau ulang dulu kan apa dia akan apa ya mengecek terlebih dahulu. Tapi Pak, ketika yang dicek apa pekerjanya tuh itu sama sama si supervisornya? Ini supervisor siap, supervisor eh, apa sih? ASE kan pastinya. ya, Oke, nah ASE-nya ya. dia pasti Yang ya dicek intinya dia apa? pasti bakal dicek terkait ruang kerjanya mulai dari tadi kayak tadi yang gas detektor seperti itu Gas terus detektor. keamanannya Gas detektor? Buat ya apa dicek gas detektor? buat mengecek atmosfernya apakah aman atau tidaknya. Nah Eh, nanti itu bakal jadi dia akan apa ya meninjau ulang si lingkungannya. Terus nanti ketika ada pekerja yang menolak pasti kan ditanya coba nih dilihat alasannya lagi, kenapa dia dilihat, menolak. dilihat lagi sama kamu. Yang dicek itu apa? Coba di slide kamu tadi. Yang dicek itu apa? Apa aja yang perlu dicek? Oke. Itu. Nah, gas detektor itu alatnya buat ngecek. Iya, gas detektor itu Bukan alatnya. ngecek gas detektornya ya. Iya, Kalau ngecek gas detektornya. si si ini Nah, tuh. dia, nah ya dia akan mengukur si areanya, atmosfernya menggunakan gas Oke. detektor tadi. Gas detektornya ngukur O2. Itu, Kenapa diukur O2? ya karena tadi O2 itu kan oksigen ya. Jadi Iya, betul. mengukur gimana oksigennya cukup atau tidak seperti itu. Good. Oksigennya untuk mengetahui si pekerja nanti, kalau bekerja di dalam ruang terbatas tahu nggak? Ruang terbatas itu contohnya apa? Tadi ruang terbatas di sini ada. Nah, bisa di tangki, silo, pipa, terus sumur, atau ruang bawah tanah gitu Nah, kan. kebayang nggak kalau teman-teman kerja di dalam tangki ya, kerja di dalam tangki, tahu kan ya tangki gitu. Nah, Anda berada di dalam tangki itu bekerja. Kalau nggak diuji O2-nya, Anda bisa mati lemas tuh, kekurangan oksigen, betul nggak? Gitu, itu dia yang pertama yang harus diuji. O2, lalu selain O2, gas detektor nguji apa lagi? Lihat lagi, selanjutnya, slide-nya. H2S. Apa itu H2S? Hidrogen sulfida, Oke, yaitu ini yang yang menyebabkan iritasi atau pingsan. Bisa nih. mati langsung orang kalau ngirup ini. Itu ya. Kalau sudah terhirup ini silent killer ini. Jadi jangan macam-macam. Kalau belum diuji, makanya si pekerja minta bukti bahwasanya sudah dilakukan pengujian-pengujiannya gitu. Jadi jangan main asal perintah tapi tidak ada
Diunjukin, ini kita sudah melakukan ini, everything is clear. Lalu ditanda tangan. Tanda tangan pekerja, tanda tangan si penguji atau pemantau pengukuran ini gitu ya. Terus yang diuji lagi selanjutnya ada kadar CO-nya. Kenapa CO harus diuji? Kenapa harus diuji CO, Raka? Oke, kalau CO itu dia kan batas amannya setahu saya ya kurang dari 35 yang berdasarkan yang peraturan OSHA tadi tuh. Dimana Hmm. kalau dia lebih tuh kayak 50 mencapai 50 dia tuh bisa menyebabkan sakit kepala, terus mual, bahkan bisa kematian juga sih, Pak. Oke, good. Ketika gas CO terlalu banyak dihirup sama seseorang, itu akan lalu itu akan mengikat di dalam darah dan akhirnya nanti partikel-partikel darah itu jadi racun. Itu ya. Nah, itu yang membahayakan dan akhirnya bisa pingsan tiba-tiba gitu. Oke. Nah, terus kenapa ngitung LEL? Kalau LEL yang setahu saya dia tuh bahan yang mudah meledak gitu sih, Pak. Oke, Yang bisa jadi menimbulkan ledakan. ada beberapa sifat-sifat gas ya yang dia mudah menyala, mudah meledak gitu. Nah, dengan data LEL ini itu meyakini, oh iya sudah kita uji ini di ambang batas. Jadi kalau nanti pekerja bekerja di sini aman gitu. Oke. Nah, itu pakai blower in out buat apa? Memastikan kan apa kandungan dari O2 di dalam ruang kerja itu tercukupi gitu ya, tersuplai dengan baik gitu. Nah, ini ada tes awal pakai stick gas test dan selang. Buat apa itu? Buat apa tuh, Raka? Tahu stick gas test nggak? Googling coba stick gas test itu bentuknya gimana? Ya. Jadi kan eh Hmm. alat detektornya kamu itu kan cuma segenggaman tangan begini. Nah, kalau dia berupa tangki ke dalam gitu, yang cukup dalam, nah itu kan nggak mungkin kamu kamu nyemplung ke dalam duluan, betul nggak? Kalau nggak nanti kalau kamu gitu ya kamu yang mati sebagai penguji atau lagi mau mantau atau pengukur ya kan? Nah, itu kamu pakai alat bantu stick gas test gitu. Jadi dengan bantuan stick tongkat panjang itu, nah nanti ukur tuh gas-gas apa aja yang ada di dalam sana gitu, pakai gas detektornya tadi. Begitu itu perlunya stick gas test tadi gitu ya sama selang sama tuh alat bantu juga gitu. Nah, terus alarm menyala ini gunanya buat apa? Jadi kalau alarm menyala ini buat kayak pengingat aja sih, Pak, buat ketika kan tadi sini ketika alarm menyala dia dia akan menggunakan SCBA untuk pengecekan ulang. Jadi buat Mm-mm. apa ya? Peringatan dangers gitu sih, Pak. Alarmnya ada di mana sih itu? Di badan orang atau di di tangkinya atau di mana alarmnya itu? Di ini Pak di luar ruangan kerjanya. Jadi ketika alarmnya nyala berarti pekerjanya nggak boleh masuk gitu sih, Pak. Gimana? Ketika alarmnya nyala, Jadi jadi pekerjanya tidak boleh masuk. kan pekerjanya lagi kerja di Jadi kayak dalam buat di dalam itu.
Ini pekerjanya lagi kerja nih. Hmm, Nah, itu alarmnya nyala. Ini alarm siapa yang nyala? Oke, alarm menyala itu menunjukkan apa sih? Adanya apa gitu, Raka? ada ini, berarti kan di sini kan karena pemantauan dan pengukuran atmosfer ya, berarti ada gas yang terdeteksi gitu sih Pak, kalau yang saya Oke, tangkap. nice. Jadi dia, Berarti tahu-tahu pada saat lagi proses kerja, tadi pas diukur nggak ada, tapi pas pada saat proses hmm, kerja tiba-tiba datang tuh ada gas itu gitu kan. Nah berbunyi tit tit. Di mana bunyinya? Itu biasanya ada sensorik yang dilakukan pada saat eh, apa si pekerja melakukan pekerjaan itu gitu ya. Nah, ketika itu berbunyi, itu langsung si pekerja buru-buru ambil SCBA, takut-takut kalau ternyata itu ada H2S gitu. Ya, clear sampai di situ? Oke. Ya, ada lagi? Jadi, boleh nggak ketika apa dapat si pekerja udah diuji, dilakukan pemantauan, terus dia nolak kerja, merasa nggak aman. Boleh nggak begitu? Padahal datanya sudah ada. Nah, itu nggak boleh. Berarti kamu emang sengaja males tuh nggak mau kerja gitu pekerjaannya. Tapi kalau belum ada pengukuran, belum ada pemantauan, belum di apa prepare gitu ya blower buat in outnya gitu. Nah itu boleh kamu menolak untuk melakukan pekerjaan karena dirasa tidak aman. Begitu, oke? Clear ya untuk kasusnya yang untuk pertanyaannya Atfal tadi, oke? Ya. Oke, yuk selanjutnya pertanyaan kedua. Silakan, Raka. oke tadi pertanyaan kedua itu terkait gimana nentuin bahwa atmosfernya aman atau tidak ya. Mm-mm. Nah, tadi kalau untuk itu tadi sebenarnya sudah dibahas juga terkait gimana nentuin bahwa atmosfernya itu aman atau tidak. Tadi menggunakan gas detektor di mana dia akan mendeteksi adanya gas kadar O2, H2S, atau CO, atau LLL. Terus tadi juga bisa ketika tidak aman pasti ada alarm yang menyala dan ketika alarmnya menyala maka eh, akan digunakan SCBA ini untuk pengecekan ulang. Jadi sebenarnya kalau untuk tahu gimana atmosfernya eh, aman atau tidak itu sudah ada pemantauan dan pengukuran atmosfernya. Ini ada yang tadi lakukan blower in out untuk sirkulasi udara juga gitu sih. Oke, gimana? Tadi siapa yang nanya? Payas ya? Oh iya, Iya bang, Ya, gimana Payas? makasih teh. Oke, ya, oke. Baik, tadi paparan eh, tugas dari Raka Ningtyas sudah didengar oleh teman-teman sekalian. Sekarang silakan menjawab di videonya Raka Ningtyas ini, itu ya. Ini linknya saya bagikan di grup. Saya beri waktu 5 menit untuk menjawab itu. Silakan.
Baru satu orang. 8, baru 8 orang. Riga. Atmosfer itu bukan bahayanya, bukan di atmosfernya ya. Mana Riga? Iya, Riga. Yang yang bahaya itu bukan atmosfernya, tapi gas yang ada di atmosfer tersebut. Gas CO gitu. Terus gas H2S itu gas-gas yang berbahaya. Terus memastikan supply gas oksigennya itu. Jadi bukan atmosfer berbahayanya. Oke, resiko terjebak dan kondisi sempit. Iya, baik, Bang. Heeh, nanti di apa
diralat aja itunya. Sebelum masuk ruangan kondisi atmosfer harus dicek. Nah, itu kayak rekening Tias tuh. Dan jawab seluruh hal yang dipastikan potensi bahaya gas beracun, kekurangan oksigen, resiko ledakan, good. Kayak Adval tuh juga good tuh. Kondisi ruangan saat evakuasi. Kalau pas saat evakuasi bukan kondisi ruangannya, kesiapan pada saat proses evakuasinya. Ruang evakuasinya mau di alam juga nggak apa-apa dievakuasi di alam, alam terbuka gitu. Oke, permit to work. Terus entry entry permit ya jangan lupa tuh tambahin entry permit. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk ke itu. Oke, rata-rata sudah tahu bahaya-bahaya di ruang terbatasnya. Oke, ya kita bisa lanjut ya. Selanjutnya kita bicara tentang HRA oleh Marion. Silakan. Yuk, Marion. Baik, izin share screen. Apa lu? Hmm? Lu apa sih? Pak, maaf, saya human error probability, bukan HRA, Oh, jadi HEP. judulnya HRP ya, Human Error Error probability. Probability. Oke, ya, lanjutkan. Itu aja. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Marianita Putri. Saya dari jurusan Teknik Kimia Untirta. Di sini saya akan presentasikan Human Error Probability. Nah, langsung saja. Bisa. Oh, salah. Jadi ada outline atau table of contents yang akan kita bahas di presentasi ini, yaitu ada pendahuluan human error dan konteks ketiga, klasifikasi dan tipe-tipe human error, faktor penyebab terjadinya human error, dasar-dasar human reliability analysis, teknik THRP, teknik HEART, teknik SPARHA, metode pengumpulan dan estimasi data HEP, strategi pengendalian dan redukasi human error, studi kasus, dan simulasi perhitungan HEP. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana human error ini merupakan salah satu faktor utama penyebab kecelakaan industri dan pekerjaan. Human reliability analysis digunakan untuk menilai peluang terjadinya kesalahan manusia dan dampaknya, serta merancang intervensi mitigasi. Lalu ada klasifikasi dan tipe-tipe human error. Itu menurut James Rayson, itu human error terbagi menjadi slip and lapse, yaitu kesalahan tidak disengaja karena gangguan perhatian atau lupa. Habis itu ada mistake, yaitu real based dan connoted based, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pemahaman. Lalu ada violation, yaitu tindakan yang menyimpang dari prosedur, baik disengaja maupun karena tekanan situasional. Nah, pendekatan HERT dan THERP itu umumnya mencerminkan kategori ini saat mengidentifikasi EPC dan atau jenis tugas. Lalu ini ada faktor penyebab terjadinya human error. Faktor penyebab dikategorikan sebagai internal, eksternal, sama faktor organisasi. Ya, yang faktor internal itu seperti individu,
individu, yaitu kelelahan, stres, atau kurangnya pelatihan. Yaitu terus selanjutnya ada eksternal atau lingkungan kerjanya, seperti prosedur yang nggak jelas, terus kompleksitas tugas, SOP yang tidak lengkap. Lalu ada faktor organisasi, yaitu seperti lemahnya budaya keselamatan atau kurangnya pengawasan. Ya. Teknik HRA seperti SPRH ini secara sistematis menggabungkan performance shaping faktor seperti stres, prosedur, ergonomi, beban waktu untuk memprediksi HEP. Selanjutnya ada dasar-dasar Human Reliability Analysis atau HRA. HRA ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan potensial, mengkuantifikasi probabilitas, menyusun rekomendasi mitigasi, dan metode HRA ini dibagi menjadi generasi pertama seperti THRP, HERT, dan generasi keduanya yang lebih kognitif dan atau kompleks seperti CRIM atau SLAM. Selanjutnya ada teknik THERP, yaitu metode generasi pertama, THRP ini bersifat sistematis dan transparan, cocok untuk integrasi seperti performance yang tadi PRAS itu, namun memerlukan data besar dan analisis sumber daya intensif. Nah, terdapat kelemahan dari teknik THRP juga, yaitu sedikit gradients pada pengaruh PSF dan sensitivitas terhadap analisis subjektif yang dikembangkan oleh Swain dan Gottman pada tahun 1983. Menggunakan basis data probabilitas kesalahan manusia. Tahapannya itu mencakup definisi sistem, text analysis atau HTA, identifikasi kesalahan, omission, confession, sequence, timing, and selection. Penentuan HEP dari database, integrasi ke event tree atau fault tree, dan yang terakhir rekomendasi desain ulang atau mitigasi. Selanjutnya ada teknik HERT, yaitu dikembangkan oleh Williams pada tahun 1986 sebagai HRA generasi pertama yang lebih cepat dan ergonomis. Dengan pendekatan berbasis EPC, yaitu Error Producing Condition, HERT ini telah digunakan di industri perkeretaapian, manufaktur, perkapalan, dan dirawat divalidasi secara empiris dalam beberapa studi. Nah, di teknik HR ini ada langkah metodologinya. Yang pertama itu identifikasi generic text type, yaitu GTT, dan nilai nominal HEP. Lalu ada pilih EPC yang relevan, contohnya kayak lelah, stres, gangguan, terus menentukan proporsi pengaruh setiap EPC. Nah, terdapat rumus HEP di sini, yaitu GTT nominal HEP sama dengan sigma EPC multiplier dikurang 1 dikali dengan proportion of effect ditambah 1. HRT ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya yaitu cepat, tidak terlalu memerlukan data historis, dan memberi gambaran skenario untuk intervensi ergonomi. Ya, kekurangannya itu bergantung pada penilaian pakar dan tidak mempertimbangkan interdependensi EPC. Selanjutnya ada teknik SPARHA ini dikembangkan oleh NRC, yaitu US Nuclear Regulator Commission, sebagai tool HRA generasi ketiga pada industri nuklir dan kini diaplikasikan sangat luas. SPRH ini mengategorikan tugas sebagai action atau diagnosis dan menghitung HEP dengan memanfaatkan nilai nominal HEP. Omission itu sama dengan 0,01, commission 0,001, serta 8 PSF itu waktu tersedia, stres, pengalaman dan pelatihan, kompleksitas tugas, ergonomi atau HMI, kualitas prosedur, kebugaran kerja, dan proses kerja. Dalam kasus studi operator kontrol pabrik alkohol di Iran, diagnosis taksnya itu meski frekuensinya rendah menunjukkan HEP tertinggi yaitu 0,446, dipengaruhi oleh prosedur yang tidak lengkap dan stres yang tinggi. Nah, pada teknik SPARHA ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya mempertimbangkan PSF dengan bobot yang jelas dan mengakomodasi ketidakpastian cocok untuk analisis kuantitatif. Nah, kekurangannya itu definisi PSF terkadang ambigu. Inter-rater quantity bisa juga rendah. Lalu ada metode pengumpulan dan estimasi data HEP. Sumber data ini meliputi data historis insiden, wawancara pakar atau interview, observasi langsung, dan HTA.
Estimasi HEP ini dapat menggunakan tabel THRP, HERT, SPARH, atau melalui Delphi Method dan simulasi. Artikel survei HRA di sektor maritim, kesehatan, konstruksi, hingga nuklir mendukung metode ini. Nah, strategi dan reedukasi human error. Merevisi berdasarkan faktor penyebab dan EPC atau PSF. Yang pertama itu desain sistem antarmuka dan intuitif otomatisasi warning signal. Lalu ada prosedur dan pelatihan, itu yaitu update SOP, simulasi, pelatihan, dan pelatihan ulang. Lalu ada manajemen human factor, yaitu pengaturan shift, control stress. Dan yang terakhir ada penggunaan checklist dan alarm untuk tugas kritis. Lalu ada studi kasus dan simulasi perhitungan dari HEP. Itu contoh simulasi HRT itu misalnya kayak teks operasi manual katup itu nominal HEP-nya 0,01 dengan efisi seperti stres tinggi dan prosedur yang kurang jelas. Assessed impact misalnya 3 dan HEP-nya tuh 0,03. Perbandingan antara SPRH yaitu diagnosis teks lebih kompleks mungkin menghasilkan HEP lebih besar. Contohnya 0,3 sampai 0,4. Tergantung sama PSF-nya. Validasi silang metode bisa mengungkapkan perbedaan prediksi HEP antar teknik. Mungkin sekian dari saya. Boleh dilanjut dengan tanya jawab. Oke, ya, silakan buat rekan-rekan yang ingin bertanya terkait dengan Human Error Probability (HEP) oleh kawan kita tadi, Mario. Izin bertanya, Hmm, Pak, silakan. mengapa sih kayak penting untuk membedakan antara tugas dari action dan diagnosis dalam SPARH? Apa dampak kesalahannya dalam klasifikasi ini terhadap hasil HEP? Maaf Hanif, boleh diulang lagi nggak? Boleh, boleh. Eh, Mengapa penting untuk membedakan antara tugas action dan diagnosis dalam SPARH, SPARH ya? Apa dampak kesalahan klasifikasi ini terhadap hasil HEP? Ya, Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ditampung dulu deh. Oke, selanjutnya. Saya izin tanya buat Marion. Hmm, Eh, Tadi kan ada di slide keberapa ya yang faktor penyebab human error itu. Nah, di situ ada faktor eksternal yaitu ada kompleksitas tugas. Nah, di situ maksudnya kompleksitas tugas itu kayak gimana dan contohnya tuh kayak apa gitu. Kok bisa menyebabkan human error? Udah sekian pertanyaan saya. Oke, ada lagi. Ini topiknya menarik. Mungkin menjawab pertanyaan dari Hanif dulu. Hmm, Tadi kan pertanyaannya mengapa penting untuk membedakan antara tugas action dan diagnosis dalam SPRH ya.
dan apa dampak kesalahannya klasifikasi ini terhadap hasil HEP. Mungkin tugas diagnosis ini umumnya memiliki HEP yang lebih tinggi karena mengandalkan pemrosesan kognitif. Jika salah diklasifikasikan sebagai action, maka estimasi HEP ini akan terlalu rendah dan organisasi bisa keliru dalam memprioritaskan mitigasinya. Maksudnya gimana tuh, Marion? Coba diulang lagi, Marion. Marion. Ya, jadi Ya. kan Hmm. tadi it tadi Pertanyaannya Hanif. ya, Yang Hanif kan eh misalnya tugas diagnosisnya Tugas kenapa tugas apa? diagnosis kan tadi? Diagnosis. Ya, dengan Oke. tugas action. Tugas Ya, action. Apa ya. sih yang dimaksud dengan tugas diagnosis dan apa sih yang dimaksud dengan tugas action? Tugas diagnosis tuh tugas yang butuh pemikiran lebih gitu kan sih, Pak? Oke, contohnya Oke. pekerjaan yang menjadi tugas diagnosis apa? Misalnya apa ya? Memahami situasi yang tidak normal, mungkin ya. Oke, kamu tahu dokter. Aku tahu Oke, dokter kerjanya ngapain? meriksa orang. Aja. Oke, mendiagnosa penyakit pada tubuh manusia, pada tubuh pasien. Nah, itu tugas diagnosis namanya. Oke. Nah, Iya, satu lagi tugas pemikiran yang action. lebih. Iya, satu lagi tugas action. Apa itu tugas action? Aksi. Ya bisa Oke, libatkan gerakan Oke, atau tugas aktivis. yang mengandalkan biasanya otot rangka tubuh gitu ya. Misalnya Iya. contoh macul gitu. Oke, kalau macul itu nggak perlu didiagnosis, nggak perlu pemikiran Pemikiran dalam. gitu. Heeh. Nah, jadi pertanyaannya Hanif tadi gimana? Pertanyaan Hanif tadi eh membedakan antara tugas action dan diagnosis. Mm-mm. Kalau cuma hanya sekedar bedain doang, itu udah kelar tadi. Iya, Terus, yang tadi ya. Berarti kalau heeh. aksi Terus, itu melibatkan gerakan yang dia pakai otot. heeh. Tapi Nah, kalau enggak, tadi kan diagnosis, Hanif sampai nyerempet-nyerempet Sparha segala. oh tugasnya. Iya kan? Betul nggak Hanif? Pertanyaanmu. Betul, Pak. Nah, coba ulang pertanyaanmu gimana Hanif? Mengapa penting untuk kayak membedakan antara tugas Antara. dengan tugas action Hmm. dengan diagnosis dalam Sparha. Nah, terus Oke. kayak apa sih dampak kesalahan klasifikasi eh, ini terhadap hasil HEP? Ya, gitu. Hmm. Nah, gitu Marion. Jadi, kenapa sih kok di Sparha ini penting banget gitu harus dibedain antara tugas apa namanya diagnosis sama tugas action gitu. Nah, kenapa tuh kok penting banget itu di Sparha gitu Marion? Tadi jawabannya Marion karena Mm-mm. supaya tidak salah dalam 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 tidak salah dalam apa memprioritaskan memprioritaskan apa? mitigasi. Oke, memprioritaskan mitigasi. Misalnya dia bisa berdasarkan karena kelelahan kah atau Mm-mm. karena kompleksitas tugas kah gitu ya. Gitu. Mm-mm. Oke, terus eh ini dua pertanyaan nih si Hanif ini. Habis itu selanjutnya apalagi Hanif? Dampaknya, Pak. Apaan? Misalnya kayak kesalahan, misal klasifikasi ini, salah salah satunya tuh salah nih dalam Hmm. mengklasifikasikan. Nah, itu hasilnya tuh bakal berpengaruh Bakalan gak jadi sih apa kayak ke gitu. HEP-nya itu Oh, hasilnya terhadap misalnya. oh, ini hitungannya, hitungan HEP-nya gitu. Atau Iya, kayak
Bukan yang kalau kita kan kita kedalaman ya Pak, harus ada Mm-mm. data lagi kan. Mm-mm. Mungkin lebih ke arah kayak ada gak sih kayak pengaruhnya terhadap hasil HEP ini sih Pak? Hmm. Ya, coba Marion. Ada nggak sih tuh kalau salah Eh, salah nentuin itu terus ngaruh nggak ke nanti ke HEP-nya? sebentar, Pak. Kalau semisalnya nih, misalnya action. Misalnya HP nominalnya tuh kan tadi di PPT ya 0,001 sampai 0,01. Nah, rentang akhir HEP-nya bisa naik ke 0,005 sampai 0,01. Nah, resikonya itu kelelahan fisik. Kayak gitu bisa. Itu contoh yang kelirunya Yang gitu. action, ya. Oke. Kalau yang diagnosis, misalnya HEP nominalnya tuh 0,01. Nah, rentang akhir dari HEP-nya itu bisa naik ke 0,3 sampai 0,4 atau bisa aja lebih. Nah, resikonya dia bisa stres, stres yang tinggi. Gimana, Hanif? Berarti kan itu kan ada pengaruh ya Teh, kayak dampaknya. Mungkin kayak apa dampaknya kan bakal berpengaruh ke nilai HEP-nya. Mungkin kayak terpengaruh dalam stresnya lebih parah lagi gitu kan. Apakah benar Teh kayak gitu Teh? Dalam Iya, iya. pemahaman saya seperti itu. Iya, kalau nilai HEP-nya terlalu rendah, itu bisa stres, itu bisa juga kelelahan fisik gitu. Berarti ada penurunan ya sebetulnya. Iya, betul, betul. Hmm, Sudah jauh ya. sih Pak. Oke, baik. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua ya. Silakan, Marion. Tadi itu tentang kompleksitas dari tugas ya. Yang mana? Iya, betul. Wait, bentar ya. Nah, tadi kan kamu nanya kompleksitas tugas ya. Berarti seberapa rumit, sulit, atau menantang suatu pekerjaan untuk dilakukan. Jadi semakin kompleks tugasnya, semakin besar kemungkinan seseorang mengalami kesalahan atau human error. Apalagi kalau nggak ada pelatihan gitu yang memadai, waktu yang terbatas dan juga beban kerja yang tinggi. Kayak apa sih yang bikin tugas tuh jadi kompleks gitu kan ya? Jadi kan pertama itu pertama itu banyak langkah dan harus diingat dan dilakukan secara berurutan. Lalu butuh konsentrasi yang tinggi seperti memantau layar instrumen terus-menerus. Lalu butuh pengambilan keputusan cepat, misalnya saat ada alarm bahaya. Terus misalnya kalau ada informasi tidak jelas gitu atau membingungkan seperti instruksi ambigu atau data tidak lengkap. Terus seterusnya ada gabungan dari fisik dan mental. Misalnya harus naik tangga sambil bawa alat sambil tetap fokus. Itu kan susah gitu kan. Naik naik tangga sambil bawa alat berat tapi kita harus tetap fokus biar nggak jatuh itu kan lumayan susah. Terus apa sih penyebab dari human errornya itu? Ya mungkin kelelahan, capek, terlalu banyak yang harus diingat, harus dikerjakan. Kan kalau ngerjain lapar kayak gitu kan. Terus kurangnya pelatihan juga. Terus tugas yang kompleks tanpa persiapan yang cukup gitu. Terus tekanan waktu, misalnya kalau diburu-buruin kan jadi panik dan gampang salah gitu.
Udah mungkin itu cukup. Apakah menjawab? Udah cukup sih. Ya, oke. Terima Oke, kasih. terima kasih semuanya atas pertanyaannya juga keren-keren ya. Yang penyajinya juga keren. Nah, selanjutnya silakan. Saya sudah bagikan linknya, videonya Marion gitu ya. Anda jawab point of discussion-nya di kolom komentar. Silakan, yuk. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab.